warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Minukah mu'min, beriman, berahlus sunnah wal jamaah, berakhlakul karimah, berilmu, berjiwa kebangsaan. Yes. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik bersama Bu Amel dan Bu Suci. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mampu menjelaskan bahwa makhluk hidup itu bisa tumbuh, berkembang, dan berkembang biak. Yang kedua, agar anak-anak dapat menjelaskan antara perbandingan lebih tinggi, lebih panjang, dan pendek. Dan yang terakhir, agar anak-anak dapat menunjukkan sikap pengamalan sila keempat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Simak video berikut ini dengan baik ya, nak. Baik anak-anak, kemarin pada saat pembelajaran Zoom Meeting sudah dijelaskan oleh Bu Ilmi dan Bu Ruro tentang macam-macam makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak masih ingat apa saja sih makhluk hidup itu? Ada yang masih ingat? Oke, hebat sekali. Yang pertama, ada manusia. Kalian termasuk makhluk hidup bukan? Ya, tentu saja termasuk makhluk hidup karena kita adalah seorang manusia. Yang kedua adalah hewan. Contohnya kucing, harimau, burung, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tumbuhan. Pohon apel, bunga, sayuran, dan lain sebagainya. Lah, kemarin sudah dijelaskan ya, Nak ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah dapat tumbuh, berkembang, dan berkembang biak. Coba kita perhatikan gambar yang ada di samping Bu Amel ini. Ada gambar anak yang masih bayi dan juga gambar meja. Anak-anak masih ingat kan, anak bayi itu termasuk makhluk hidup apa mati? Makhluk hidup ya, Nak ya. Sedangkan meja itu adalah benda mati. Kira-kira meja ini bisa tiba-tiba menjadi besar nggak? Tidak bisa ya, Nak ya. Nah, meja berarti benda mati, bukan termasuk makhluk hidup. Nah, anak-anak, menurut kalian antara tumbuh, berkembang, dan berkembang biak itu sama tidak? Tentunya berbeda ya, Nak ya. Kalau tumbuh, makhluk hidup itu bisa tumbuh semakin tinggi atau semakin besar. Sedangkan berkembang itu contohnya ada anak bayi, kemudian bisa merangkak, bisa berjalan, dan bisa berlari. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa? Ya, ada gambar manusia ya, Nak ya. Nah, ini adalah contoh tumbuh dan berkembangnya manusia. Manusia yang awalnya dilahirkan dari seorang ibu bayi, kemudian lama-lama bisa merangkak, kemudian bisa berjalan, dan bisa berlari. Kemudian manusia ini juga bisa berkembang, yang awalnya hanya bisa menangis saja, kemudian lama-lama dia bisa berbicara, bernyanyi, bercerita, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau manusia. Kemudian
kita membahas apa ini sayang? Ya, membahas tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. Contohnya tumbuhan pisang yang awalnya ada tunas kecil, kemudian tumbuh menjadi tunas besar dan tumbuh lagi menjadi pohon pisang. Nah, kemudian pohon pisang ini bisa berkembang. Berkembangnya bagaimana, Bu? Pohon pisang bisa berbuah, buah pisang yang sangat manis. Selanjutnya, kita membahas tentang hewan ya. Nah, hewan tidak jauh dengan manusia. Yang awalnya dilahirkan masih bayi kecil, contohnya kucing ini ya. Kucing yang awalnya kucing kecil, kucing masih bayi, kemudian menjadi besar dan akhirnya menjadi kucing dewasa. Nah, itu adalah perbedaan tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan atau berkembang biak. Nah, Bu, berkembang biak itu apa? Berkembang biak itu cara makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Ingat ya anak ya, yang dimaksud dengan berkembang biak adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, anak-anak, berikut adalah cara perkembangbiakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika manusia berkembang biak dengan cara apa anak-anak? Ada yang sudah tahu? Ya, betul sekali. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian jika hewan, cara berkembang biaknya ada 3 macam. Ada yang dengan cara melahirkan, contohnya kucing. Nah, kucing ini berkembang biaknya dengan cara melahirkan ya anak ya. Yang kedua itu bertelur. Contohnya apa? Hewan yang melahirkannya dengan cara bertelur? Ya, betul sekali. Contohnya adalah ayam. Yang ketiga ada yang dengan cara bertelur melahirkan. Contohnya apa sayang? Ya, contohnya adalah hewan buaya. Yang ketiga, kita membahas cara berkembang biak tumbuhan. Nah, tumbuhan ini berkembang biak juga dengan 3 cara. Yang pertama dengan tunas, contohnya pohon pisang. Yang kedua ada dengan cara biji-bijian, contohnya biji kacang hijau, biji kedelai, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, cara berkembang biak tumbuhan itu adalah dengan cara batang. Jadi batangnya ditanam ya anak ya. Contohnya adalah pohon singkong. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang tumbuh, berkembang, dan berkembang biak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan lebih tinggi, panjang, dan pendek. Sebelumnya, kita pahami dulu nak, apa perbedaan tinggi, panjang, dan pendek. Ada yang tahu? Nah, tinggi yaitu garis vertikal dari bawah ke atas. Garis vertikal itu garis yang berdiri. Sedangkan panjang merupakan garis horizontal dari kiri ke kanan. Berarti garis horizontal itu yang ke samping atau yang tidur.
Kemudian pendek. Pendek yaitu jaraknya dekat dari ujung ke ujung. Jadi jarak antara ujung ke ujung ini sangat dekat. Itu yang dinamakan pendek. Coba kita perhatikan contoh berikut ini ya, Nak. Di sini ada sebuah gambar pohon apa, Nak? Ya, pohon kelapa dan pohon pisang. Nah, pohon kelapa ini, Nak, lebih tinggi daripada pohon pisang. Begitu juga sebaliknya, pohon pisang lebih pendek daripada pohon kelapa. Benar ya, antara gambar dengan pernyataan yang Bu Guru bacakan. Kemudian ada contoh lagi. Di sini ada gambar apa, Nak? Ya, gambar pensil sama penghapus. Ada yang bisa menjawabnya? Ya, benar sekali. Pensil lebih panjang daripada penghapus. Sedangkan penghapus lebih pendek daripada pensil. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan ya, kalau tinggi itu dari bawah ke atas, seperti pohon kelapa ini. Sedangkan pendek itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, itu namanya panjang. Dari sini paham, Nak? Kemudian kita lanjutkan terkait pengamalan sikap sila keempat. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Ilmi dan Bu Ruro terkait Pancasila beserta lambangnya dan contoh perilakunya. Nah, coba kita amati bersama, Nak. Ini adalah salah satu gambar dari lambang Pancasila. Ada yang masih ingat? Lambang kepala banteng itu sila keberapa ya? Ya, benar sekali, sila keempat. Ada yang tahu sila keempat dari Pancasila bunyinya bagaimana? Ya, benar sekali, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru punya contoh pengamalan sila keempat. Amati gambarnya dan dengarkan baik-baik ya, Nak, teks bacaan berikut ini. Vio, Fani, Budi, Ihsan, dan Agan sedang belajar bersama. Mereka mengerjakan soal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mereka berbeda pendapat saat menjawab soal-soal tersebut. Semua merasa jawabannya yang benar. Nah, bila ada yang memaksa jawaban, apakah yang harus dilakukan, Nak? Nah, ada yang tahu bagaimana penjelasannya dari sila keempat Pancasila? Seharusnya kita bagaimana ya? Ya, yang pertama kita mendengarkan pendapatnya terlebih dahulu, Nak. Kemudian saling menghormati antar pendapat dan kita bermusyawarah dulu antara pendapat satu dengan pendapat teman yang lainnya. Kemudian yang terakhir barulah kita menjalankan keputusan dari pendapat-pendapat yang sudah dimusyawarahkan dengan baik. Nah, oleh karena itu tugas hari ini yaitu buku tematik 1G halaman 26 dan 31. Harap dikerjakan ya, Nak. Jika sudah, boleh dikirim melalui WhatsApp. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini.
semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Pesan dari Bu Guru, jangan lupa tinggalkan sholat 5 waktu, selalu istiqomah dalam mengaji, dan selalu jaga kesehatan, membantu kedua orang tua, dan terutama mendoakan kedua orang tua. Baik anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.